Tingkatkan kepedulian dengan tradisi hidup sederhana. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Kalau perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kepedihan yang dirasakan saudara kita di Gaza sungguh sangat luar biasa. Mereka bukan saja mendapat serangan biadab dari Israel, tapi mereka belum pernah mendapat perhatian jelas dari lembaga resmi dunia secara signifikan. Israel dengan sangat pongah terus melakukan pengerusakan dan pembunuhan di Palestina. Kini, tidak kurang dari 1.000 warga Gaza telah wafat dan tidak kurang dari 4.000 warga mengalami luka-luka. Kita memang pasti mengutuk kebiadaban Israel tersebut. Namun, mesti disadari, mengutuk bukanlah solusi. Saudara di Gaza memerlukan kontribusi dan partisipasi kita semua. Sebab, mereka adalah saudara kita yang Allah pilih mendapat tantangan jihad nyata. Yang berarti kita juga mendapat peluang yang sama dengan peduli terhadap mereka. Akan tetapi, pada kesempatan ini bukan bentuk kontribusi apa yang harusnya kita berikan. Karena itu sudah nyata di depan mata. Kajian kali ini akan mengajak kita semua bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap saudara seiman yang dilanda kesusahan. Peduli adalah wujud konkret keimanan seseorang. Dengan kata lain, Muslim yang tidak peduli terhadap kebutuhan Muslim lainnya masih terkategori belum konkret imannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa satu di antara kriteria Muslim yang mendapat petunjuk dan kemenangan darinya ialah yang menginfakkan sebagian rezekinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Di dalam ayat lain, Allah justru kategorikan peduli terhadap sesama dengan menginfakkan sebagian harta sebagai langkah nyata yang langsung mendekatkan diri pada ampunannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Artinya, peduli adalah perkara penting yang mesti diasah terus-menerus. Sebab, peduli bukan sikap yang bisa dibangun semata atas landasan logika, tapi keimanan dan ketakwaan. Seseorang bisa saja kasihan kepada sesama, tapi kasihan yang tidak karena iman tidaklah sebaik kasihan yang karena iman. Terkait dengan kepedulian, seorang muslim akan sangat sulit bisa peduli jika gaya hidupnya tidak sederhana dan cenderung berlebih-lebihan. Bahkan, jika dibiarkan akan melahirkan sikap oportunis yang semakin membuatnya terbelenggu oleh kenikmatan semu harta dunia.
Oleh karena itu, kita perlu belajar hidup sederhana, sewajarnya dan menjauhi sikap oportunis. Sebab mustahil muncul kepedulian kalau seorang muslim hanya berpikir tentang kesenangan pribadinya semata. Dengan demikian, membangun gaya hidup sederhana sebagai amanah Rasulullah adalah bagian dari merekayasa diri dan keluarga kita tampil sebagai pihak yang peduli dan selalu siap berkontribusi bagi kemaslahatan umat. Kesederhanaan kehidupan Nabi. Bagaimana kita membangun hidup sederhana? Tentu dengan mengacu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ialah makan secukupnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad belum pernah kenyang dari tepung syair sampai 2 hari berturut-turut. Hingga wafat. Hr. Bukhari. Bahkan sebuah hadits menyebutkan Rasulullah melakukan itu semua dengan penguatan doa. Ya Allah, berikanlah rizki keluarga Muhammad sekedar sesuap makanan semata-mata. Hr. Bukhari. Dan, ternyata Rasulullah menerapkan gaya hidup sederhana dalam setiap sisi kehidupannya. Aisyah berkata, adalah alas tempat tidur Rasulullah itu terbuat dari kulit yang berisi sabut. Hr. Bukhari. Jadi, pantas jika Rasulullah paling tidak bisa tidak peduli terhadap urusan umat. Apa sebab beliau melatih diri sedemikian rupa, sehingga kala ada kesusahan menimpa umatnya, beliau tidak semata sadar karena sisi kemanusiaannya semata. Tapi lebih jauh dari itu karena beliau bisa merasakan kesusahan itu sendiri. Sehingga senantiasa bersegera membantu. Sebaliknya, akan sangat sulit seorang muslim peduli secara utuh terhadap kebutuhan umat. Manakala gaya hidupnya tidak sederhana dan cenderung hedonis. Logikanya sederhana, bagaimana dia merasakan sakitnya lapar orang miskin? Bagaimana dia merasakan sakitnya anak-anak tidak bisa sekolah? Bagaimana saudara-saudara kita di Gaza tak lagi memiliki apa-apa yang berupa harta benda? Semua itu bisa menusuk jantung kita hanya apabila kita mengasah iman kita dengan gaya hidup sederhana. Hidup sederhana memagari diri dan keluarga kita dari ambisi materi yang tak bertepi. Pada saat yang sama memudahkan kita untuk lebih peduli. Bahkan lebih jauh, kesederhanaan bisa memicu dan memacu ukhuwah umat. Yang merupakan kunci utama dari terwujudnya izah umat Islam. Karena dalam kesederhanaan ada kepedulian yang merupakan anak kandung keimanan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hr. Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. Hr. Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.